untuk menyembuhkan luka inner child adalah dengan memaafkan diri kita sendiri atau berdamai dengan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus dapat melengkapi tugas perkembangan sebagai remaja atau sebagai dewasa awal. Nah, di video sebelumnya itu ada beberapa tugas perkembangan remaja, ya, bisa kalian lihat dan bisa kalian samakan ya aspek dari tahapan perkembangan apa saja yang sudah kalian capai dan belum. Ya, jika ada yang belum, kalian harus dapat melengkapi itu. Kemudian yang kedua, defense mechanism yang dipergunakan harus tepat. Ya, jadi bukan sebagai lifestyle saja, tapi defense mechanism yang kalian pergunakan ketika kalian menghadapi suatu kendala juga itu harus tepat, ya. Kemudian yang ketiga, jujur dan mengenali emosi yang sedang dirasakan saat ini. Ya, jadi kalian harus bisa jujur dengan diri sendiri. Kalian juga harus bisa mengungkapkan emosi apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Ya, jangan apa-apa dipendem, karena biasanya emosi yang terpendam itu suatu saat akan meledak, ya, dan bisa jadi itu sulit untuk kita kontrol sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menyembuhkan inner child yang terluka yang ada dalam diri kalian. Nah, di sini ada beberapa cara, ya, menurut Dr. Aisyah Dahlan, yaitu yang pertama, sholat atau beribadah menurut kepercayaan kalian masing-masing. Ya, jadi sebetulnya ketika kita ingin membuang hal-hal negatif yang ada dalam diri kita atau ingin berperilaku lebih baik lagi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki ibadah kita terlebih dahulu. Kemudian kedua adalah menyadari adanya inner child dalam diri kita. Jadi kita harus dapat mengunjungi masa lalu kita yang menyakitkan itu, ya. Karena kalau terus-terusan kita mengubur masa lalu, akan tetap ada, ya, inner child kita akan tetap terluka karena emosi negatifnya itu masih saling terhubung dan masih menyala gitu. Makanya itu harus disembuhkan, dan bahaya jika sampai kita dewasa inner child kita masih terluka, ya, karena itu akan berdampak pada psikologis kita. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan diri sendiri selama beberapa menit setiap hari. Nah, jadi di sini kita harus dapat berkomunikasi dengan inner child kita, ya. Bisa dengan berdialog, ya. Bisa kalian coba mungkin selama 40 hari, ya, berturut-turut. Misal kalian harus ajak ngobrol inner child kita. Kalian coba bayangkan diri kalian berhadapan dengan inner child kalian. Atau kalau misal kalian tidak dapat membayangkan diri kalian, kalian bisa melihat foto kalian ketika masih kecil. Untuk berdialog, ucapkan kata-kata yang dapat membujuk inner child kita. Ucapkan kepada inner child kalian bahwa kalian siap mendengarkan dan akan ada setiap saat untuk inner child kalian. Ya, jadi kalian harus dapat membujuk inner child kalian. Sebelum itu, untuk kalian yang beragama Islam, kalian bisa mendahulukan dengan membaca ta'awudz, ya, 4 kali, lalu basmalah. Intinya kalian memohon izin kepada Tuhan untuk berbicara pada diri kalian sewaktu kecil, ya. Ucapkan kalimat-kalimat sportif yang dapat memujuk inner child kalian, seperti saya mencintai kamu, ya, atau kamu sangat berharga gitu. Karena kan yang namanya inner child itu adalah sosok kita yang masih kecil, yang memang nggak tahu apa-apa. Ketika kita salah pun kita nggak tahu, ya, kalau apa yang kita lakukan itu salah atau benar gitu kan. Makanya kita harus dapat membujuk inner child kita. Kita harus bisa meminta maaf, ya, mengabaikan perasaan atau mengubur masa lalu, sehingga emosi-emosi negatif dalam otak kita itu tidak terus menyala, ya, karena inner child yang terluka itu berhubungan dengan neuron-neuron yang ada di otak kita, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kalian sudah 40 hari melakukan dialog itu bersama inner child kalian,
coba rangkul rasa marah dan rasa sedih kalian. Ya, jika kalian tidak dapat merangkul inner child kalian, ya coba untuk bayangkan kalian merangkulnya terlebih dahulu, ya, dengan meminta maaf kepada masa lalu kalian, meminta maaf kepada inner child kalian. Tetapi jika setelah itu dilakukan, ya masih belum ada perkembangan, kok nggak ada perubahan ya dalam diri saya, kok masih gini-gini aja ya, mungkin kalian harus berkonsultasi kepada orang yang lebih profesional atau lebih ahli, ya, dengan melakukan terapi psikologis, ya, yang bisa dibarengi dengan obat juga untuk meredakan kecemasan kalian. Ya, mungkin itu beberapa hal mengenai inner child. Mudah-mudahan kita semua bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan dapat memaafkan dan merangkul inner child kita yang terluka.